Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Kali ini masih melanjutkan cerita yang sama, Kacamata Gendruwo bagian 3. Mari kita simak ceritanya. Dalam perjalanan ke kampus, Riana mengutarakan niatnya untuk mencari kos terdekat yang bisa menampungnya sampai orang tuanya kembali. Awalnya Tantri tidak setuju, takut kenapa-kenapa. Soalnya penghuni kos itu rata-rata anak yang bebas, kurang pengawasan, jadi bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Kiki menawarkan rumahnya untuk dijadikan tempat tinggal sementara. Namun takut terulang hal yang sama di rumah Tantri, dia pun menolak dan membulatkan tekad untuk kos saja. Sesampainya di kampus, sesaat setelah memarkir mobil yang kini dikemudikan sendiri, dia melihat Ibu Linda berjalan sendiri menuju pintu keluar. Karena masih penasaran dengan sosok ibu itu, Riana pun mencoba mengejarnya, memperkenalkan diri dan mencoba menanyakan sesuatu. Si ibu masih dalam keadaan yang kalut dan berkaca-kaca menahan tangis, lalu duduk di bangku di bawah pohon 100 meter dari pintu keluar. Sebenarnya dia itu anak yang baik. Kesalahan ibu, nak, kata dia. Sekarang air matanya jatuh mengucur deras di kedua pipinya. Setelah mengusap air matanya, dilanjutkan cerita yang sempat terjadi. Dulu kami hidup sederhana. Suami ibu seorang pengusaha. Ekonomi kami terjamin, amat sejahtera walau ibu dan suami ibu dijodohkan. Tapi kami bahagia. Linda pun demikian. Sampai akhirnya ibu tergoda dengan mantan pacar ibu yang secara tidak sengaja bertemu di pusat perbelanjaan. Entah apa yang ibu pikirkan saat itu. Kami diam-diam menjalin cinta dan naas kami ketahuan. Suami ibu tak terima dan menceraikan ibu tanpa harta gono gindi dan menolak menafkahi kami. Sejak saat itu hidup kami berubah, susah dalam segi ekonomi. Linda yang merasa menjadi korban berubah menjadi temperamental dan kasar. Dia menyalahkan ibu atas hidup susahnya. Saat ini dia juga menjadi kasar, baik dalam kata-kata dan tindakan. Maaf memotong, Bu. Apakah ibu pernah dikasari sama almarhum? Didorong dan dipukul? Iya, hampir setiap hari dia melampiaskan kekesalan pada ibu. Ibu terima karena semuanya ibu yang menyebabkan. Mantan pacar ibu juga sudah kembali ke Eropa dengan sang istri dan lepas tangan dari masalah yang kini aku alami. Riana tiba-tiba teringat dengan bayangan itu lagi. Bayangan sebelum Linda tewas. Ternyata itu bukan halusinasi, itu fakta. Linda sedang mendorong sang ibu. Hal itu diperkuat tentang pengakuan si ibu yang menjelaskan semua peristiwa sebelum Linda tewas. Sama persis dengan yang dilihatnya beberapa hari lalu. Setelah berterima kasih dan berpelukan, perbincangan mereka berakhir. Riana kembali menuju kampus, sedangkan ibu dari Linda bergegas menuju jalan raya mencari angkot lalu pulang. Hati kecilnya merasa ada yang aneh mengenai hal ini. Apa yang dilihatnya sudah jelas bukan suatu khayalan semata.
itu nyata dan dibenarkan oleh Ibu Linda? Kalau iya dan itu nyata, apa hal yang membuatnya bisa melihat masa lalu seseorang? Sebelumnya tak pernah dia mendapatkan hal yang senyeleneh itu, dan baru dia alami. Entah dia melepas kacamata dan memakai kacamata usang itu. Jangan kacamata itu memang unik, katanya dalam hati. Setelah jam kuliah berakhir, dia mencoba mencari informasi di internet di dalam perpustakaan mengenai kacamata itu. Dari Google sampai Wikipedia, tidak ada kacamata yang mampu memberikan kemampuan untuk melihat masa lalu seseorang. Yang tertera hanya kacamata yang dipakai oleh orang-orang yang terkenal dan dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Tidak putus asa, dia kembali mencari informasi mengenai penglihatan masa lalu, dan namun tidak diterangkan bahwa kemampuan itu memanfaatkan media kacamata. Di sana tertulis para cenayang biasanya memakai media tarot, kartu remi, bola kristal, dan lain-lain, dan prosesnya pun berasal dari menerjemahkan simbol-simbol yang didapat di media yang dipakai. Jika seandainya memang itu benar, kacamata mampu melihat masa lalu seseorang, lalu kenapa mereka yang dilihat dengan kacamata itu tewas secara misterius? Linda dan Pak Kirman juga pernah dilihatnya dengan kacamata itu. Apakah itu saling berkaitan? Merasa semakin penasaran dan ingin bukti lagi yang lebih kuat, Riana beserta dua sohibnya, Tantri dan Kiki, menemui Safitri, istri Pak Kirman, sang sopir yang tewas juga terbalut misteri. Sang sahabat dibuat kebingungan melihat pola sang sahabat yang seperti detektif kesana kemari dan hampir sedikit berbicara banyak, melamun dan bergumam sendiri. Iya, memang benar non. Suami saya sering melakukan KDRT dan hampir setiap hari persis seperti apa yang non tanyakan. Sifatnya berubah setelah dia terpikat dengan seorang janda baru di desa sebelah. Dia berniat untuk menikahinya, tapi saya tidak setuju, dan inilah akibatnya, jawab Safitri sambil menunjukkan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Yang paling mencolok adalah di bawah mata yang nampak masih menghitam. Saya tidak tahu Pak Kirman yang dulu baik bisa sekasar itu sama ibu. Mungkin ini akibatnya. Akibat hubungannya dengan sang janda tidak saya restui non. Wanita mana yang benar-benar rela dimadu? Sakit hati saya non. Tangisan Safitri tumpah, ditutupi mukanya dengan kain jemuran yang baru saja dia angkat. Setelah napasnya teratur, dia memandang Riana dan tersenyum. Saya masih mencintainya, walaupun sering diperlakukan kasar. Tapi mungkin ini adalah bagian teguran dari Sang Khalik. 1 jam perbincangan sudah cukup bagi Riana. Hatinya semakin yakin dengan kesimpulan awalnya, yaitu kacamata itu mampu memberikan gambaran masa lalu dari orang yang dilihatnya. Tapi kenapa yang dilihatnya itu sebatas tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang itu, bukan kebaikan atau yang lainnya? Apakah benar kematian mereka berdua ada hubungannya dengan kacamata ini, atau hanya kebetulan belaka? Tantri dan Kiki bengong tak percaya dengan cerita Riana. Mereka berdua berpikir itu akibat guncangan mental dari kejadian yang ditimpanya. Dia dan sama sekali tidak masuk akal. Tanpa peduli percaya atau tidak, Riana terus berusaha mencari jawaban mengenai misteri itu. Kenapa dia bisa menemukan kacamata di tempat itu? Apakah memang dikubur di situ atau ada yang menjatuhkan di sana? Lalu sejak kapan?
kenapa tidak ada orang lain yang bisa menemukannya. Hati Riana seolah dituntun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai lokasi yang berupa area persawahan yang dari dulu digunakan untuk kegiatan outdoor. Padahal itu bukan milik kampus. Anehnya, para warga sekitar tidak ada yang mengakui atau sekedar memberikan informasi milik siapa tanah yang cukup luas itu. Mereka tidak protes atau bersikap seperti apapun saat warga kampus mempergunakan untuk kegiatan, walaupun bukan bercocok tanam. Sebenarnya ingin hari ini juga dia mencari informasi dari warga sekitar, namun diurungkannya melihat hari ini sudah sore dan dia belum juga mendapatkan kos-kosan. Kiki bersikeras memintanya untuk tinggal di rumahnya. Namun Riana juga bersikeras menolak. Dia tetap kekeh pengen mencari kos-kosan, tapi tetap bisa dekat dengan kampus. 3 jam lamanya dia mencari kos yang sesuai dengan apa yang dia harapkan, namun tak ditemukan. Banyak pertimbangan yang dipikirkan gadis yang tidak pernah kos itu. Salah satunya harus berpenghuni khusus cewek. Kamar mandi higienis, tidak satu untuk semua, paling tidak lebih dari 2 kamar, serta tidak pengap. Mulai lelah dan hampir putus asa. Tuh kan, susah cari yang kayak lo minta. Nggak bakat deh jadi anak kos. Rata-rata ya kayak gitu semua. Bedanya kayak rumah lo mewah ya, kata Kiki. Yang paling enggak harus srek mah hati gue, jawab Riana. Ih, kayak orang mau pacaran aja pakai hati. Ya gimana lagi, kalau srek kan mau ngapa-ngapain enak. Emang mau ngapain sih? Ada deh. Tibalah mereka berhenti di sebuah bangunan bercat biru, namun sudah kusam. Pagarnya ditulis menerima kos putri. Mereka bertiga turun dari mobil dan mencoba masuk ke dalam menemui pemilik kos. Assalamualaikum, permisi. Riana mengetuk pintu pagar besi dengan kunci mobil. Berulang kali dia ucapkan salam, namun agak ditinggikan nadanya, berharap ada yang mendengar suaranya. Waalaikumsalam. Wanita kurus tinggi dengan rambut yang disanggul modern cepat-cepat membuka pintu rumah, melongok sebentar lalu menuju pagar. Permisi Bu, apakah masih ada kamar untuk disewakan? Tanya Riana yang tidak sabar. Oh masih Dek, tapi tinggal hanya 1 aja, gimana? Oh nggak apa-apa Bu, cuma saya aja yang kos kok. Oh ya udah silakan masuk. Dengan ramah serta senyum yang sesekali mengembang, wanita itu mempersilahkan 3 sekawan masuk menuju ruang tamu. Suasana rumah terasa damai. Akuarium besar dengan ikan koi berjumlah sekitar 11 ekor menjadi primadona di ruangan itu. Kursi dari rotan berwarna hijau daun serta bunga segar di meja menambah kesan back to natural. Mereka kemudian berbincang-bincang setelah memperkenalkan diri masing-masing. Sang empunya rumahnya bernama Farida menjelaskan detail demi detail tentang kos-kosan yang ia miliki. Kamar kami jumlahnya ada 10. Fasilitas yang disediakan sama pada umumnya. Kamar mandi 5 buah, dapurnya cuma 1 untuk para anak kos. Di dalam kamar sudah kami sediakan kipas angin, 1 tempat tidur, almari, dan 1 meja khusus untuk belajar. Merasa ingin melihat lebih jelas, Riana lalu berkeliling menyaksikan 1 demi 1 sudut rumah. Walau ini adalah tempat kos, tapi masih terkesan seperti rumah sendiri, bersih, nyaman. Apalagi kamar mandinya benar-benar beda dari biasanya. Setelah melihat kamar kosong yang ingin ditempatinya, Riana langsung bilang setuju
untuk menyewanya, lalu memberikan uang sewa untuk 1 bulan. Nanti malam saya akan tempati, Bu, setelah berkemas-kemas. Iya, Dek, semoga kerasan, jawab Farida. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara pertengkaran dari 2 penghuni kamar kos yang bersebelahan. Mereka saling berteriak di kamar masing-masing tanpa bertatap muka, saling melontarkan makian. Lo tuh ya kalau kere-kere aja, jangan sok jadi anak metropolitan. Enak saja, jaga mulutmu. Lah, yang lebih kere dari gue, lo. Walau gue kere, tapi gue bukan maling kayak lo. Suara pintu digedor oleh Farida. Diam, jaga omongan kalian, kita kedatangan tamu. Seketika tidak ada suara apapun dari kamar itu. Maaf ya, Dek, ya namanya juga anak kos, pasti ada sedikit konflik, tapi bukan hal yang serius kok. Gak apa-apa, Bu, saya maklum kok, kata Riana melirik kedua sahabatnya yang menyeritkan dahi. Walau 2 sahabatnya kembali menanyakan keyakinan untuk menempati kos yang barusan disepakati, Riana tidak berubah pikiran. Hatinya merasa sudah mantap pada pemilik yang bernama Farida itu. Tak membutuhkan waktu lama untuk mengemasi barang-barang di rumah Tantri, sebab memang dia hanya membutuhkan sedikit baju yang cukup dalam 1 koper besar, sedang barang-barang lainnya masih rapi di dalam kardus. Barang lainnya akan menyusul jika dia sudah berani kembali ke rumahnya. Hari pertama menempati kamar kos agak lega, tidak merasa canggung. Beda dengan saat menumpang di rumah Tantri, apa-apa pasti was-was. Maklum ada kakak ipar ibunya, Tantri yang super judes. Hampir setiap tindakan selalu disindir. Beberapa baju yang dikeluarkan dari koper disusun dalam lemari. Lanjut barang-barang kebutuhan lainnya seperti bedak, lalu buku-buku pelajaran. Kacamata ini masih di sini rupanya. Melihat kain hitam yang ia gunakan membungkus kacamata misterius itu membuat jantung Riana berdebar-debar. Entah tidak pernah dia segugup itu. Mungkin akibat dia menyadari kacamata itu menyimpan sesuatu kemampuan istimewa di luar nalar. Dibungkusnya kembali kacamata itu, lalu disimpan di salah satu laci bersama beberapa buah novel. Lalu beranjak keluar kos, ingin menuju ruang tamu dan melihat ikan koi itu. Ingin merilekskan pikirannya. Suasana sepi di jam 8 malam. Hanya ada suara-suara berisik dari masing-masing kamar, mungkin suara televisi atau radio. Di ruang tamu, jantung Riana bukannya tenang saat melihat ikan koi, tapi malah berpacu. Dipegangnya dada, lalu duduk di salah satu kursi. Pandangannya tersita oleh lukisan. Sebenarnya lukisan itu biasa, hanya seorang wanita duduk di kursi goyang yang berpakaian kebaya putih dengan sanggul tradisional. Entah ada sesuatu yang merasa bahwa wanita itu istimewa. Siapa dia? Apakah salah satu dari anggota keluarga Ibu Farida? Belum tidur, Dek. Farida masuk ke ruang tamu sambil membawakan makanan untuk koi-koi kesayangannya. Belum, Bu, masih belum tidur. Tidak ada yang saya kerjakan di kamar, jadinya saya kesini melihat ikan koi. Selain saya, ibu saya juga sangat menyukai ikan koi. Kalau sedang ingin, bisa berjam-jam lamanya memandang akuarium, tempat di kursi yang kamu duduki. Wanita yang ada di lukisan itu siapa? Wanita yang ada dalam lukisan itu ibu saya. Ya benar, dia ibu saya. Beberapa hari ulang tahunnya, dan setiap kali ulang tahun beliau selalu ingin dirayakan di tempat ini.
dan duduk di situ sambil memandang ikan koi ini. Lalu ayah Anda, sudah lama ayah wafat. Entah bagaimana wafatnya, belum pernah sekalipun ibu saya mau menceritakan. Oh maaf, bukan apa-apa, silahkan dilanjut. Saya mau membereskan uang makan. Maklum, suami dan anak ibu hobi memberantakan meja makan saat makan. Kalau jam segini memang sepi, soalnya kebanyakan mengambil kuliah malam. Yang tersisa hanya beberapa orang saja. Iya Bu, terima kasih. Beberapa jam kemudian, setelah bosan dan mengantuk, Riana kembali menuju kamar. Dia sudah tidak ada suara berisik apapun dari kamar-kamar sebelah. Sepertinya sudah pada tertidur pulas dan hanya dirinya yang lalu lalang sedari tadi. Loh, dia terkejut saat tiba di kamarnya yang tak biasa dibuka. Diputarnya handle pintu, tapi tidak bisa terbuka, seperti terkunci. Tapi tidak, ini tidak terkunci. Pintunya masih bisa didorong sedikit, tapi seperti ada yang menahan dari dalam. Dikeluarkan tenaga lebih dari sebelumnya, didorong kembali lebih kuat. Setelah cukup lebar, dia membuka, melihat benda kokoh yang ada menghalangi pintu itu. Betapa terkejutnya, apa yang dilihat bukanlah sesuatu yang wajar. Sangat jelas, sepasang bola mata hitam besar memandang juga ke arahnya, seperti saling dorong pintu itu. Tangannya berbulu lebat dan juga besar, 2-3 kali lipat besarnya dari jemari Riana. Sosok ini seperti yang dilihatnya di dalam rumah tempo hari. Hari di mana Pak Kirman ditemukan tewas keesokan harinya. Riana jatuh terduduk di belakang. Teriakan itu membuat Mita, penghuni yang bersebelahan dengan kamar Riana, membuka pintu. Kenapa? Itu gugupnya sambil menunjuk kamar dengan muka yang berpaling. Mita mengamati keluar dan mengamati ke dalam kamar Riana. Lo lagi bikin ulah? Dari kamar Riana keluar Ramona, gadis seksi dengan rambut keriting di ujung, berkulit putih serta pipi agak tembem. Ya kenapa? Gue cuma pengen kenalan dengan penghuni baru kok. Yakin kenalan, bukannya mau maling. Lo jadi orang yang positif, kenapa sih? Riana jadi semakin kaget. Dalam pikirannya, bukan gadis ini yang tadinya dilihat, tapi sosok seram berbulu yang juga sempat memandangnya dengan mata besarnya. Setelah menjabat tangan dan minta maaf pada Riana, Ramona beranjak pergi dan masuk ke kamar pribadinya, jarak 1 meter dari kamar Mita. Hati-hati, dia suka nyolong. Lebih baik kamu periksa barang-barang, dan jika kamu mau keluar kamar, lebih baik kamu kunci meskipun ke kamar mandi. Oh ya, namaku Mita. Iya, Riana. Namaku Riana. Sumpah kaget banget tadi. Keterlaluan, sering banget anak-anak kehilangan barang-barang ini, tapi ibu kos belum juga ngusir dia. Setelah berbincang singkat, mereka kembali ke kamar. Mengikuti nasihat Mita, Riana memeriksa barang-barang yang mungkin sudah berpindah tangan. Tapi tidak, semua masih utuh, tidak ada satupun barang yang hilang. Karena memang tidak ada yang istimewa. Kebetulan dompet dan ponsel dibawanya ke ruang tamu tadi. Malam pertama jadi anak kos lancar. Riana tidur dengan nyenyak seperti rumahnya sendiri. Mungkin tidak seburuk yang dipikirkan dua sahabatnya. Kemarin dia menikmati dan tanpa perlu beradaptasi.
Ya gimana lagi, walaupun belum semua penghuni kos dikenalnya, paling tidak ada satu atau dua orang yang bisa dijadikan teman ngobrol. Setibanya di kampus, Riana masih satu mobil dengan Kiki dan Tantri. Riana masuk kelas dan belajar seperti biasa. Dalam kelas, Riana menceritakan pengalaman jadi anak kos perdana. Diceritakan pada teman-temannya. Syukur deh kalau kamu betah non. Takut aja kalau tiba-tiba stres, kata Tantri. Ya nggak segitunya kali. Malah kalau di rumah gue atau di rumah lo yang masih ada nenek sihir itu bisa jadi stres. Tapi si Tantri kok nggak stres-stres juga, celetuk Kiki. Gue kan pakai jurus muka tembok, kuping baja. Terserah si nenek lampir ngomong apa, nggak bakalan gue dengerin. Iya, malah semakin subur badan lo. Hahaha, kata mereka sambil tertawa. Mereka kemudian masuk kelas, mendapat materi dan penjelasan dari sang dosen. Tidak ada hal yang menarik yang didapat selain materi dan sedikit guyonan dari sang dosen. Satu demi satu pelajaran telah usai. Tiba waktunya istirahat. Tantri dan Kiki masih ada mata kuliah lain. Hanya Riana yang tidak ambil banyak mata kuliah. Waktu senggangnya digunakan untuk kembali menelusuri jejak misterius dari kacamata serta lahan kosong tanpa pemilik itu. Hal yang dilakukan pertama kali adalah mencari orang yang benar-benar tahu tentang sejarah kampus. Dan kalau bisa sebelum kampus ini berdiri, bisa jadi kacamata itu sudah berusia sangat tua dari bangunan yang sekarang ditempatinya untuk menimba ilmu. Tapi siapa ya masih harus dikelilingi area perumahan sekitar kampus? Terus dengan alasan apa coba aku tanya ini? Gumam Riana. Sebotol air mineral ditengguknya. Beberapa cukup mengulusir dahaga. Diambilnya keripik kentang yang dari tadi dibelinya. Namun belum sempat dibukanya, dilahapnya satu persatu. Matanya bersinar saat melihat sosok tua renta bertubuh pendek berjalan agak lamban dan sedikit bongkok. Itu adalah Yusman, tukang bersih-bersih kampus atau istilahnya tukang kebun. Bergegas dia menghampiri Pak Yusman, memperkenalkan diri, lalu mulai sedikit berbincang-bincang pada topik utama. Setahu Bapak ya non, dulu sebelum jadi kampus, area ini dulunya banyak pohon-pohon seperti hutan, belantara, dan area pesawahan yang non maksud juga sama, bisa dikatakan hutan. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan pencet tombol notifikasi untuk dapat update cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.